Manchester United saat ini punya salah satu striker paling efisien di Premier League. 6 gol dalam 7 pertandingan terakhir. Statistik yang tajam, dingin, dan sulit dibantah. Tapi pertanyaannya sederhana, bagaimana mungkin seorang pemain yang beberapa bulan lalu terlihat seperti salah beli, sekarang justru jadi penentu kemenangan? Jawabannya bukan semata soal kualitas si striker. Jawabannya ada pada perubahan sistem, ada pada perbedaan cara berpikir pelatih. Dan semuanya bisa ditarik kembali pada satu kalimat yang pernah diucapkan oleh Ruben Amorim sebelum ia dipecat. Dia akan kesulitan, itu normal. Kalimat itu terdengar biasa, tapi sekarang setelah melihat apa yang terjadi, kalimat itu terasa seperti pengakuan yang tidak disengaja. Dan inilah alasan mengapa Benjamin Sesko berada di tangan pelatih yang tepat. Sebelum datang ke Old Trafford, Benjamin Sesko dikenal sebagai salah satu striker paling efisien di Eropa di bawah usia 23 tahun. Naluri golnya tajam, ia bukan tipe striker yang banyak menyentuh bola. Ia adalah tipe penyerang yang hidup di momen sepersekian detik. Namun di bawah Amorim, semuanya berubah. Dalam 11 kali starter, ia hanya mencetak 2 gol. Pergerakannya terlihat kaku, kepercayaan dirinya menurun. Dan publik mulai mempertanyakan apakah ia benar-benar cocok untuk Premier League. Masalahnya ternyata bukan pada kemampuan finishing. Masalahnya ada pada tuntutan taktik. Sehari sebelum pemecatannya, Amorim kembali menegaskan bahwa tim harus mengontrol penguasaan bola. Tidak ingin terlalu mengandalkan spontanitas. Artinya jelas, ia menginginkan striker yang terlibat dalam build-up, turun menjemput bola, ikut merajut serangan. Dan Sesko bukan tipe yang Amorim inginkan. Ia mematikan ruang, ia membunuh lawan di kotak penalti. Tapi jika dipaksa bermain terlalu jauh dari zona berbahayanya, efektivitasnya hilang. Dan menariknya, ini bukan kasus pertama. Sebelum Sesko, ada Rasmus Højlund. Datang dengan reputasi luar biasa, penuh potensi. Namun di sistem yang sama, ia juga kesulitan mencapai 2 digit gol sebelum akhirnya dipinjamkan. Di titik ini muncul satu kesimpulan yang sulit dihindari. Mungkin Manchester United bukan membeli pemain yang salah. Mungkin mereka hanya menyerahkannya pada cara bermain yang salah. Masalahnya bukan kualitas, masalahnya kompatibilitas. Menariknya, kebangkitan Sesko tidak langsung terjadi ketika Michael Carrick resmi mengambil alih. Bahkan sebelum itu di bawah Darren Fletcher sebagai caretaker sementara, sudah ada tanda-tanda kehidupan. 2 gol di babak kedua melewati Burnley. Gol hiburan di menit ke-85 di laga FA Cup. Di tengah jadwal padat dan ruang ganti yang disebut penuh ketegangan, ia tetap menjadi titik terang. Namun tugas utama Carrick saat datang bukan sekedar taktik, ia harus membersihkan atmosfer. Luke Shaw pernah mengatakan bahwa Carrick memahami klub ini. Ia tahu bagaimana menjaga keseimbangan ruang ganti, dan itu terlihat di pertandingan-pertandingan setelahnya. Namun langkah pertama Carrick terhadap Sesko justru terlihat kejam. 2 laga awal, ia tidak menjadi starter. Alih-alih menghancurkan mental sang striker, Carrick melakukan hal yang berbeda. Ia menghilangkan tekanan. Ia memberinya peran yang jelas, senjata rahasia. Lawan Fulham menjadi titik balik. Sesko hanya bermain 17 menit. Ia sempat gagal menyundul bola dalam peluang emas. Dalam sistem lama, mungkin itu akan menjadi awal dari kepercayaan diri yang runtuh. Tapi kali ini berbeda. Beberapa menit kemudian, dalam kekacauan di Old Trafford, ia meminta bola. Berlari di antara 2 bek tengah dan mencetak gol kemenangan di menit ke-94. Kepercayaan diri itu tidak muncul tiba-tiba. Itu hasil dari instruksi yang sederhana. Jangan tinggalkan zona tempat kamu membunuh. Carrick tidak memintanya jadi false nine. Tidak memintanya ikut membangun serangan. Ia hanya diminta menunggu momen yang tepat. Dan ia menjadi mematikan. Kini kembali ke kutipan Amorim. Kami tidak ingin menjadi tim yang dibangun dari transisi. Ironisnya justru dalam momen transisi itulah United menemukan identitas barunya. Sesko menjadi lebih berbahaya dan sentuhan yang lebih sedikit. Ia tidak lagi terlibat dalam 40 kali sentuhan tanpa makna. Ia hadir di 2 atau 3 momen krusial, dan itu cukup. Ia sendiri pernah mengatakan, tidak penting saya masuk menit ke-5 atau menit ke-90. Yang penting, saya menentukan saat dibutuhkan. Itu adalah mentalitas striker yang haus akan gol. Kisah ini bukan hanya tentang satu pemain, ini tentang filosofi. Manchester United dalam beberapa tahun terakhir mungkin terlalu fokus pada nama besar, statistik, dan potensi. Namun sepak bola modern menuntut sesuatu yang lebih kompleks, yaitu menyesuaikan sistem. Sesko yang dulu terlihat tersesat, kini tampak seperti pembelian brilian. Bukan karena ia berubah drastis, tapi karena perannya disederhanakan. Kadang solusi bukan membeli pemain baru, kadang solusi adalah memahami apa yang sudah dimiliki.
Dan sekarang ketika United mencetak gol, di saat semua orang mengira mereka kehabisan ide, ada satu benang merah yang jelas, mereka bermain lebih bebas. Bukan karena mereka menguasai bola lebih lama, tapi karena mereka tahu kapan harus menyerang. Dan di tengah semua itu, seorang striker yang dulu dianggap tidak cocok, kini menjadi simbol dari perubahan arah klub. Pertanyaan sekarang bukan lagi apakah ia pantas bermain di Premier League. Pertanyaannya adalah berapa banyak gol lagi yang akan ia tentukan sebelum musim ini berakhir.